Assalamualaikum. Bisa dibilang ini pertanyaan yang membelah netizen jadi dua. Ada yang bertanya kok ini bisa dilanjut lagi. Ada juga yang malah bukan nanya, tapi justru ngomong akhirnya ditutup juga. Dan pernyataan tegas tentang akhirnya ditutup juga ini, ya termasuk aku. Menanti-nanti bagaimana masa depan Squid Game ini setelah season 2 yang banyak digas tapi nanggung. Nah, Squid Game season 3 datang buat jadi penentu nasib trilogi ini. Apakah bakal jadi penutup yang solid atau malah ngelantur makin jauh dari banyak hal yang sudah kita temui di season pertamanya? Dan surprisingly, ini salah satu penutup season yang bisa dibilang paling niat dalam sejarah K-drama yang masuk ke ranah global. Di musim kali ini benar-benar ngangkat tensi yang udah dibangun dari 2 season sebelumnya. Bukan cuma makin brutal, tapi juga makin depresif. Kayak nontonin orang lagi jatuh ke jurang, tapi ngelihat dia itu sambil ketawa, sambil nangis. Masih ada game-game aneh juga, tapi kali ini fokusnya lebih ke hubungan antar karakter yang makin remuk redam. Setiap kematian gak lagi sekedar twist, tapi jadi momen reflektif yang pahit banget. Jadi kalau kalian mikir season 3 ini bakal jadinya fun, mungkin kayak nonton Takeshi Castle, siapin mental deh. Ini lebih kayak nonton Black Mirror dicampur Battle Royale, dikocok, terus ditabok, dihantam, ditusuk, mati kau. Game di season ini emang gak kalah nyeleneh daripada season-season sebelumnya. Ada peta umpet berdarah sampai keputusan VIP yang beneran bikin garuk-garuk kepala kita sebagai penonton. Tapi highlightnya bukan cuma soal seberapa sadis gamenya, tapi gimana karakter-karakter ini makin kebongkar tuh lapisan-lapisan mereka. Contohnya kayak scene antara Gi-hun dan Dae-ho. Itu benar-benar bikin tegang bukan karena gamenya, tapi karena dendam dan rasa bersalah yang udah numpuk dari episode-episode sebelumnya. Drama manusianya lebih gede daripada gimmick gamenya kali ini, dan musim ini ngerti banget cara main di wilayah itu. Dan lo harus siap kehilangan karakter favorit lo kapan aja di season kali ini. Kayak biasa lah, yang paling kalian sayang duluan yang dikorbanin. Tapi emang gak kayak season-season sebelumnya yang lebih mengagetkan. Di season 3 ini tiap kehilangan rasanya kayak udah diramal aja, tapi tetap nyakitin. Dan lo itu udah tahu siapa yang bakal kena, tapi pas momennya datang tetap aja nyesek. Ini bukan lagi soal siapa yang menang, tapi siapa yang paling kuat secara mental dan siapa yang bakal jadi monster berikutnya. Aku masih tetap ngebahasin soal game-gamenya, dan di season 3 ini gamenya itu nggak cuma soal bertahan hidup, tapi juga soal bertahan dari rasa bersalah, rasa percaya, dan trauma masa lalu mereka. Udah nggak main kelereng-kelerengan lagi atau tarik tambang doang. Di sini kita dikasih permainan hide and kill, sembunyi atau kau bunuh. Yang literal banget, lo dikasih senjata, kalian harus bunuh peserta lain. Dan itu udah nggak ada ilusi moral lagi sih. Gamenya jadi simbol seberapa jauh manusia bisa berubah hanya demi bisa selamat. Tapi game yang paling nyantol di kepala itu tentu aja versi Marble 2.0 yang itu emosional banget. Dimana banyak keputusan-keputusan ngenes yang bikin lo semua diam beberapa saat abis nonton. Dan momen absurd yang paling mengerikan adalah bayi jadi peserta di game tersebut. Jadi buktiin kalau season 3 ini nggak takut buat nyentuh batas etika demi bikin penontonnya jadi mikir. Gimmick game tetap jadi daya tarik utamanya, tapi kali ini punya bobot emosional dan simbolis yang bikin lebih ngena ke hati penontonnya. Salah satu poin kuat di season ini tuh jelas di karakterisasi. Gi-hun makin kelihatan ringkih tapi juga manusiawi. Frontman makin misterius tapi mulai terpecah tuh. Dan tokoh-tokoh baru kayak Jang Geum-ja, si nenek dengan hutang anaknya, kemudian Jin-hae, si cewek hamil, Hyun-ju, si ex tentara transgender, benar-benar curi perhatian di season kali ini. Bahkan karakter-karakter yang sebelumnya cuma kayak figuran doang, kali ini dikasih kedalaman yang bikin kita pengen tahu lebih banyak tentang mereka. Tapi tetap aja ya, yang namanya Squid Game gak semuanya jadi mulus. Ada karakter-karakter yang ditulis kayak setengah hati, kayak cuma buat jadi alat pendorong plot season kali ini aja. Dan walaupun acting-acting mereka solid, bahkan beberapa masuk kategori pecah banget, tetap kok ada bagian dimana skripnya lebih sibuk nunjukin tragedi daripada ngebangunin chemistry mereka. Tapi dengan case sekaya itu, sebanyak itu, paling nggak lo nggak bakal bosan lah. Dan Gi-hun versus Myung-gi di episode terakhir, that's top tier Squid Game tension.
Nah, ini salah satu elemen di season 3 ini yang kayaknya emang harus kukritik kali sih. Dan sayangnya masih belum berubah juga. Dimana para VIP entah kenapa di tengah cerita yang udah megah, penuh dilema moral, karakter-karakter VIP ini masih aja ditulis kayak villain yang apa sih? Mereka tuh kayak sok edgy, sok lucu, tapi justru jadi elemen paling cringe di keseluruhan musim. Padahal mereka tuh punya potensi buat nunjukin wajah sebenarnya dari sistem rusak yang jadi fondasi acara tersebut. Tapi justru karena terlalu over the top, mereka ngerusak pace yang udah dibangun rapi. Apalagi pas masuk subplot tentang Bae Junhee yang dipaksa masuk game. Itu udah di titik absurd tapi ngena banget. Ya aneh banget, tapi itu juga jadi simbol loh. Generasi baru pun gak akan lepas dari lingkaran kejam sistem Squid Game itu. Nah disitulah kita dikasih refleksi sosial paling tajam di mana manusia bisa jadi tega demi sebuah hiburan. Bahkan sama bayi sekalipun. Salah satu yang bikin Squid Game di awal viral tuh karena kritik sosialnya tajam banget. Utang, kesenjangan, kapitalisme yang nyedot nyawa semua orang. Semua tuh dikemas di drama over the top tapi relatable. Nah, di season 3 ini kritiknya masih ada, tapi lebih subtil dan lebih nyempil di balik momen-momen tragis atau bahkan absurd menurut kita. Contohnya kayak seplot si bayi yang masuk game yang kedengerannya lebay, tapi itu kayak metafora buat anak-anak yang sejak lahir aja udah masuk sistem rusak. Dan kalau ngomongin bayi yang udah dikasih tuntutan sekejam itu, dan ini relate untuk anak lo yang baru aja lahir di tanah negeri ini. Iya, udah punya utang. Wah, anjir. Tapi di sisi lain ada momen dimana kritiknya terasa kurang nendang atau malah disusupi gimmick buat shock value-nya aja sih. Gak sepadat dulu waktu kita ngerasain gimana si Ali atau parahnya pengkhianatan Sang-woo. Di sini tuh kesan deep-nya kadang ditutupin sama action atau twist yang bombastis. Bukan berartinya jadi jelek, tapi kalau lo pada nonton buat dapetin tamparan sosial, mungkin kali ini lebih halus tamparannya atau malah cuma disorongin doang gitu. Akhir dari Squid Game Season 3 ini bisa dibilang salah satu ending paling berani. Dia nggak milih jalan manis, nggak kasih resolusi yang bikin semua orang jadi senyum abis nonton Season 3 ini. Malah dikasih penutup yang ngebuka luka baru. Visualnya haunting, twistnya nggak asal-asalan. Dan ada cameo yang bikin semua orang langsung berteori. Ini udah fix nih Squid Game Multiverse, ya kan? Iya nih. Tapi justru disinilah muncul dilema kita sebagai pengikut Squid Game dari Season 1 sampai 3. Udah cukup? Atau masih mau lanjut juga? Karena secara teknis, penutup ini udah paling pas. Tapi kayak Netflix, ya being Netflix, pasti ngelihat peluang buat bikin prequel lah, spin-off lah, sampai adaptasi luar negeri sepertinya. Dan kita ngerti kenapa IP Squad ini bisa diperah habis-habisan. Tapi pelajaran dari Squid Game sendiri udah jelas. Keserakahan cuma bikin semua jadi berantakan. Jadi kalau benar nanti ada season 4, mending siapin mental kalian. Karena bisa jadi itu bukan buat kita, tapi sebenarnya ya buat cuan mereka. Nah, ini tuh udah full season. Benar-benar penutup yang bikin lo bilang, oke, ini yang ditunggu-tunggu nih. Ending yang ngasih closure, tapi nggak manis-manis amat. Ya, sesuai lah dengan DNA Squid Game yang brutal dan juga realistis banget. Nggak ada heroism palsu, nggak ada redemption cheesy. Yang ada tuh ya cuma konsekuensi dari tiap pilihan karakternya. Dan itu cukup melegakan buat berharap trilogi ini bakal dituntaskan dengan sangat tepat. Namun, dan ini yang penting, sensor sosialnya udah melembut di season kali ini. Kalau dulu kita disentak di tiap adegan dada-dada dan juga pengkhianatannya, nah sekarang yang terasa malah lebih retak dibanding sebelumnya. VIP-nya juga masih jadi momen cringe, beberapa subplot juga kadang kelewat panjang, tapi semuanya masih kok dikemas rapi dengan tensi yang tinggi, acting yang juga sama matang. Jadi, meskipun bukan masterpiece, intinya adalah Squid Game Season 3 adalah penutup season yang paling niat dalam sejarah K-drama yang masuk ke ranah global. Silahkan like video ini kalau kalian suka, silahkan dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama tahu apa sih pendapat kalian, penilaian kalian tentang Squid Game Season 3 ini. Dan jangan lupa juga untuk ajak teman-teman kalian, keluarga, kerabat terdekat, orang-orang yang kalian sayangi untuk subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.
Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.